Baik, ketemu lagi kita di part yang ketiga dari 6 part pertemuan ke-6 mata kuliah kawasan komputer ya, mengenai internet security. Nah, part kali ini kita akan berbicara mengenai online games ya. Jadi tips dan triknya bagaimana kita memainkan online games ya di kehidupannya kita. Online game and MMORPG ya. Nah, kalau RPG itu lebih familiar di telinga kalian ya. Nah, ini singkatan dari MMORPG ya, Massively Multiplayer Online Role Playing Game ya, RPG yang dimainkan secara multiplayer dan masif ya. Is a type of computer role playing games in which a large number of players interact with one another within a virtual game world. Jadi akan ada banyak multiplayer secara online yang melakukan interaksi di virtual game. Itu adalah pengertian dari MMORPG. Nah, MMORPG ini populer di seluruh dunia ya. And the revenue for these games are well over $1 billion. Nah, jadi ada banyak dan populer, terus penghasilannya ada juga banyak ya, sampai ke miliaran US dollar. Kemudian ini, online gaming has become a popular pastime, especially due to high-speed internet and emerging technology. Nah, jadi kenapa dia begitu populer? Karena ada beberapa aspek yang mendukungnya. Yang pertama adalah penggunaan internet yang sudah berkecepatan tinggi sampai saat ini. Ya. Jadi semakin kencang internet kita, itu pasti akan semakin lancar memainkan online game-nya. Nah, kemudian peningkatan dari sisi teknologinya. Ya. Jadi ada dua aspek itu kenapa online game begitu populer sampai saat ini. Kemudian, it has also become the target for attacker for the large amount of money involved. Nah, karena ada banyak sekali pemasukan di sini, nah dampaknya adalah menjadi target ya dari penyerang ya, yang mengincar dari uang-uang yang ada di sini tadi ya pendapatannya. In the world of MMORPG, also known as online gamers, players can meet other players, become friends, engage in a battle, fight against evil, and pray. Nah, jadi kelebihan dari MMORPG ini, kita bisa mendapatkan teman baru di dunia online-nya. Kemudian kita bisa gabung ke battle online ataupun terlibat di battle online ya. Jadi kalau beberapa merek game online yang terkenal itu ya, itu kan pasti kita bisa gabung secara tim ya, terus kita melakukan perang ataupun war. Terus ya ini fight against evil ini ya jenis dari permainannya. Terus yang pasti setelah kita gabung kita akan melakukan permainannya. Nah, resikonya yang pertama, interaction with potential fraudster who may trick the gamer to reveal personal atau financial information ya. Jadi resiko yang pertama adalah adanya interaksi ke fraudster itu yang mencari-cari kecurangan ya, orang yang melakukan kecurangan di online gamenya ini, who may trick yang beresiko untuk melakukan penipuan, menipu si gamernya itu untuk mendapatkan personal ataupun informasi mengenai keuangannya dia. Itu adalah risiko pertama. Kemudian risiko kedua adalah computer intruders exploiting security vulnerability. Jadi ya si penyerang itu akan melakukan eksploitasi ataupun mencari-cari celah ataupun kelemahan dari keamanan kita ya. Vulnerability itu kerentanan ataupun kelemahannya kita. Kemudian yang ketiga adalah online and real world predator. Akan ada banyak predator di dunia online sama di dunia nyata. Predator ada banyak macam juga ya kategori predatornya.
ada predator yang mengincar uang, ada yang mengincar mohon maaf, kata-kata kesenangan pribadi, dan seterusnya. Kemudian yang resiko keempat adalah malware such as virus, Trojan horse, computer worm, and spyware. Akan ada malware yang bisa masuk ke PC-nya kita ataupun HP-nya kita ketika kita memainkan online game itu, ya, seperti yang disebut di sini. Kemudian insecure or compromised game server and game coding. Jadi di setiap game online game itu pasti akan ada server ya. Nah, kalau servernya itu sendiri tidak aman, itu pasti akan menjadi resiko tersendiri. Dan juga di setiap online game itu pasti dibuat dari coding-coding tertentu, baris-baris coding tertentu. Nah, jika di codingnya itu terdapat celah juga, nah itu bisa dimanfaatkan oleh si penyerang. Ya. The vulnerability in the game, servernya, kelemahan di server gamenya, itu bisa digunakan oleh si penyerang untuk mencuri password, mencuri informasi, kemudian mengontrol secara remote komputer gamernya, kemudian menjalankan serangan ke komputer yang lain, terus melakukan install program seperti Trojan, adware maupun spyware ke komputer yang sudah terkontrol gitu ya. Risiko dari sisi sosial ya, ada juga di sini. The attacker may use the social interaction in the online game environment to attack the unprotected computer to exploit security vulnerability. Nah, jadi si penyerang itu bisa saja menggunakan interaksi sosial ya, metode interaksi sosial ke online game environment, lingkungan online game untuk menyerang ya komputer-komputer yang tak terprotected, yang tak terlindungi ya. Nah, mereka bisa menggunakan metode social engineering. Kemudian setelah itu bisa mencuri identitasnya, ya. Terus protection scheme, skema proteksi. Terus risiko dari sosialnya adalah cyber prostitusi online. Jika kalian sering baca berita sekarang ini, kemudian ada virtual mugging ataupun perampokan, pencurian secara virtual. Ya. Nah, kita masuk yang pertama adalah social engineering. Apa sih social engineering itu ya? Pengertiannya. Nih. Nah, the attacker may trick the gamers into installing malicious software on their computer by social engineering. Ya. Dia akan melakukan penipuan supaya si gamer mau menginstal aplikasi yang sudah berisi malicious software-nya, malware-nya. Kemudian, they offer a bonus or help in the game in exchange for other player password or other information in the game forum on a game server. Jadi di forum-forum itu mereka akan menawarkan bonus ataupun bantuan, ya. Jadi saling tukar begitu ya metode ataupun trik penipuannya. Saya si penyerang punya apa, terus saya sebagai gamer mempunyai apa, nanti akan diajak untuk tukeran gitu. Kemudian the gamers who are looking for ways to make the play easy respond to such offer. Ya. The gamer ya, seluruh gamer-gamernya itu yang mencari cara untuk memainkan game secara lebih mudah akan merespon offer-offer yang ada tadi, penawaran-penawaran yang tadi, barter-barter, pertukaran-pertukaran yang tadi. Attacker send phishing email supposedly from the game server administrator, which will invite the player to authenticate his atau her account via a website link in the message. Nah, jadi si penyerang itu akan mengirimkan email yang berisi phishing ya, yang ditujukan ataupun yang dikirim melalui server gamenya, kemudian akan mengundang ataupun menginvite the player untuk melakukan autentikasi akunnya ya via website yang terkandung di
dalam phishing itu. Nah, jadi itu adalah metode dari social engineering bagaimana si penyerang bisa melakukan penipuan melalui metode social engineering itu. Oke. Ini adalah penampakannya email ataupun chat di forumnya itu. Message from a gamer about a password stolen by a malicious program. Jadi ini ada pesannya dari seorang gamer ya di forum bahwa passwordnya sudah tercuri oleh program malicious code ataupun malware-nya itu. Ya. Nah, terus kita masuk ke protection SIM, cyber prostitution atau dan virtual mugging. Nah, protection SIM itu apa? Jadi ini organized crime has emerged in South Korean gaming community ya. Jadi ada organisasi yang di bidang kriminal yang terbentuk di South Korea ya. Komunitas game di Korea Selatan ya. Kemudian the criminal organization force the gamers into protection SIM where the gamers have to pay. Nah, jadi organisasi ini, kriminal ini, itu memaksa si gamer untuk melakukan ataupun bergabung ke skema protection ini, ya, yang dibuat atau diadakan oleh si organisasi, ya, di mana si gamer diharuskan untuk membayar sejumlah uang secara virtual ataupun real untuk menghindari killing of the game karakter. Jadi kalau tidak mau dibunuh karakternya itu oleh si organisasi ini, kalian harus bayar sejumlah uang begitu. Jadi seakan-akan dia menciptakan perlindungan, tapi harus dibayar dulu. Nah, gitu. Kalau enggak, karakter gamenya kita akan dihancurkan. Kemudian yang kalau cyber prostitution, ini ya, online games are being used for cyber prostitution where the customers atau gamers pay money for cyber sex. Jadi sudah ada kaitannya ataupun tujuannya itu sudah mengarah ke hal-hal yang berbau seks. Ya. Kemudian contohnya di game The Sims yang online, MMO game 17 tahun ya, dia develop mengembangkan cyber brothel where the gamers paid si money untuk melakukan cyber sex setiap menitnya. Nah, jadi kalian tahu game The Sims itu memang apa ya, game yang mensimulasikan kehidupan orang ya secara virtual. Nah, yang namanya orang itu pasti akan ada kegiatan ininya ya, seksnya. Nah, jadi kalau kalian mau akses ataupun mau coba fiturnya itu, kalian harus melakukan pembayaran sejumlah uang untuk bisa mencicipi fitur game yang berkaitan dengan hal tersebut. Ya. Kemudian the gamers accounts were eventually cancelled ya. Tapi itu hanya trik saja ya. Jadi setelah kalian melakukan pembayaran itu akan secara otomatis tercancel ya. Jadi penipuannya di situ. Ya, dengan iming-iming ini ya, hal-hal yang berbau seks. Kemudian virtual mugging. Ini, virtual mugging was coined when some players of gamenya ini use bots to defeat other games and take their item ya. Jadi di gamenya ini beberapa pengguna itu menggunakan robot ya ataupun bot ya untuk melakukan ataupun untuk mengalahkan gamer-gamer yang lainnya ya, dan mengambil item-item yang ada. Item-item ini akan nanti ditaruh di website yang bertujuan untuk memperjualbelikan item game online tersebut ya. Jadi di game ini ada yang melakukan pencurian ya. Jadi di karakternya itu dibunuh atau dikalahkan, terus itemnya diambil, terus dijual di
website yang khusus untuk menjual item-item game di online tersebut. Ya. Terus, how the malicious user make money? Nah, jadi bagaimana si penyelam itu mendapatkan uang? Ya. Ini yang pertama dulu. Stolen item such as password or virtual item are put on sale. Jadi segala item-item yang tercuri, yang terambil, baik itu password, baik itu item-item, akan ditaruh di website-website yang bertujuan untuk menjual, misalnya eBay atau di forum-forum game. Kemudian, these are sold to other games for real or virtual money. Nah, item-item ini akan dijual, baik itu dengan uang cash ataupun uang virtual. Kemudian, the cyber criminal may ask the gamer for ransom in return for this information. Nah, kalaupun dia nggak dapat pembeli di website ini, eBay ataupun forumnya, dia akan mengancam si pemilik informasi ini, misalnya password ataupun si pemilik itemnya, kalau mau passwordnya balik itu harus membayar sejumlah uang ke si penyerangnya, itu si ransom. Nah, praktisnya bagaimana kita bisa ini best practice-nya, bagaimana kita bisa mengamankan ataupun memainkan game secara aman ya. Kita harus recognize administrator mode risk ya. Jadi kita harus mengenali resiko-resiko yang ada di mode administrator ya. Some games require the game to be run in administrator mode ya. Jadi ada beberapa game yang punya syarat kalau mau jalan itu harus dijalankan di mode administrator ya. If that is the case, ensure that the game has been downloaded from a trusted ya. Jadi kalau ada kejadian kayak gini, itu mungkin saja memang seperti itu ya. Jadi memang ada game yang meminta kita untuk melakukan instalasinya ataupun menjalankannya di mode administrator. Nah, tapi yang harus kita pastikan adalah kita mendownload aplikasinya itu dari ini, trusted website ataupun vendor. Ya. Kemudian, free download of game may contain. Ya, jadi kalau kita download game-game yang gratisan, itu bisa ada resikonya terkandung malware di dalamnya, ya, including plugin to run the game. Ya. The software may be used to gain administrator level control to the computer. Nah, malware itu tujuannya adalah untuk mendapatkan ataupun mencapai ya ini administrator level kontrol di komputernya kita. Kemudian, instead of using the administrator account, the gamer is advised to browse the internet or play the games using user account. Ya. Daripada dia menggunakan akun administrator, si gamer akan diberi nasihat atau diberi saran untuk browsing, untuk melakukan pencarian di internet ya, untuk mendapatkan ataupun menjalankan gamenya itu menggunakan mode user account ya, which may deny the attacker access to administrator. Jadi tujuannya adalah untuk membypass ya, ataupun supaya si penyerang itu tidak terdeteksi ya. Jadi dia akan mendapatkan hak akses dari administratornya itu, administrator laptop ya. Kemudian kita akan ataupun harus mengenali risiko ya dari penggunaan ActiveX sama JavaScript ya. Jadi some of the game played over the web require ActiveX to be enabled. Nah, jadi ada beberapa game yang membutuhkan dua item ini supaya bisa jalan ya. Kemudian enabling this feature leads to vulnerability. Nah, jadi kalau kita memberi permission di browsernya kita untuk ActiveX sama JavaScript, itu resikonya akan membuka celah yang lainnya. This feature should only be enabled for game from trusted. Ya. Jadi intinya adalah
mendownload game dari situs yang terpercaya ataupun aslinya. Nah, play the game only at the game site. Kita bisa juga melakukan ataupun memainkan game hanya di website yang resmi, ya. Ini play the games at the game site and save the internet browsing for later. Ya, itu sama dengan tadi. Terus once done with playing the game, switch to the user account to browse di internet. Nah, jadi kalau ini ya terkait dengan user account controlnya tadi, ya UAC tadi. Nah, setelah kita mainkan game, itu kita harus mengembalikan UAC-nya tadi ke level admin supaya keamanan kita tetap terjaga, ya. Boleh kita menurunkan UAC-nya tadi pada saat kita memainkan game, tapi setelah kita selesai kita harus mengembalikannya ke level administratornya. Kemudian this reduce the risk of visiting of malicious website when playing a game, ya. Jadi resikonya kita bisa menurunkan serangan malware tadi. Nah, yang sudah pasti adalah kita harus memperhatikan firewall manajemen di firewallnya, ya. Kita lanjut. Nah, sudah selesai untuk part yang ini. Kita lanjut lagi di pertemuan ataupun part selanjutnya. Sampai jumpa. Jangan lupa untuk support channel ini dengan klik tombol like, kemudian share, terus bisa juga kalian bunyikan tombol notifikasi supaya kalian bisa terus update video-video yang saya perbarui di channel ini. Oke? Demikian, selamat sore dan terima kasih. Salam Budi Luhur.